Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Perkenalkan, nama aku Yunita Andriani. Aku mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru di Bandung. Nah, saat ini aku sedang menjalankan program KKN tematik pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs Desa. Program yang aku jalankan salah satunya ini, yakni membahas gizi seimbang untuk anak. Jadi bukan hanya bunda-bunda juga yang harus sehat, anaknya juga harus sehat ya. Nah, setiap negara memiliki pola makan ideal yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebutuhan gizi dan kondisi di setiap negaranya. Nah, untuk Indonesia sendiri itu mempunyai piramida makanan untuk menggambarkan menu gizi seimbang. Jadi, 4 sehat 5 sempurna yang kita kenal digantikan oleh piramida gizi seimbang tersebut. Nah, langsung saja yuk kita simak pola makan seimbang yang dianjurkan. Nah, dalam PPT ini yang pertama ada pengertian gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan prinsip variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan yang ideal. Itu menurut Kemenkes 2014. Nah, kemudian ada juga yang kedua itu kriteria gizi seimbang. Nah, yang pertama itu sebagai zat pengatur tubuh, itu contohnya seperti di gambar ada sayur berwarna hijau dan buah-buahan. Kemudian yang kedua sebagai zat pembangun tubuh, contohnya ikan, daging ayam, daging kambing, daging sapi, telur, tempe, tahu, dan susu. Kemudian yang ketiga ada zat tenaga tubuh, contohnya nasi, kentang, jagung, ubi, dan sagu seperti pada di gambar. Nah, kemudian ada zat gizi seimbang pada anak, yaitu yang pertama, zat gizi seimbang itu bersumber dari ASI dan susu sapi untuk meningkatkan anak-anak yang ditambahkan dengan biji-bijian, roti, dan makanan lain seperti kentang. Yang kedua, mineral dan vitamin yang bersumber dari buah-buahan dan sayuran. Nah, kemudian vitaminnya apa aja sih? Nah, di sini ada yang pertama itu ada vitamin A bersumber dari hati, daging, mentega, keju, susu, kuning telur, dan buah-buahan dan sayuran juga ya. Nah, kemudian di sini juga ada vitamin D. Vitamin D ini bersumber dari susu dan hasil kuning telur, hati ikan tuna, dan salem. Nah, kemudian ada vitamin E yang bersumber dari kuning telur, kacang kedelai, sayuran hijau, margarin, roti, kentang, dan gandum. Nah, lalu ada vitamin K yang paling penting ini untuk penggumpalan darah yang bersumber dari sayuran hijau. Nah, kemudian ada vitamin C. Nah, sumber vitamin C ini yaitu sayuran segar dan buah-buahan segar. Kemudian yang ketiga selain vitamin ada protein. Nah, kandungan protein tinggi itu terdapat dalam susu, daging, ikan, unggas, dan keju serta biji-bijian. Nah, kandungan menengah yaitu ada telur, kacang-kacangan, tepung, biji-bijian, dan susu cair. Kemudian yang protein yang kandungannya rendah itu ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kemudian yang keempat ada air. Nah, kebutuhan air ini bagi orang dewasa adalah sekitar 8 gelas atau 2 liter setiap harinya. Nah, yang terakhir itu ada lemak, diantaranya ASI, susu sapi, minyak, mentega, margarin, dan bumbu selada. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi seimbang pada anak, yaitu yang pertama, anak suka memilih-milih makanan, yang kedua, anak terlalu sering jajan, dan yang ketiga, anak terlalu capek setelah lama bermain. Dan yang terakhir, yaitu ada cara mengatasi masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada anak. Yang pertama itu konsumsi makanan yang bergizi, yang kedua, perhatikan variasi makanan, ketiga, rajin olahraga, yang keempat, mengontrol berat badan, dan yang kelima, menjaga kebersihan diri. Nah, mungkin segitu dulu nih bunda-bunda yang bisa aku sampaikan. Selebihnya yuk kita diskusi bersama melalui grup WhatsApp untuk membahas mengenai gizi seimbang bagi anak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.